Makasih ganteng dan cantik yang udah klik video ini. Semoga kalian bisa membanggakan kedua orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Balik lagi bersama aku ya, Kakang Ngafit. Pada video ini aku akan bahas tentang prediksi UTBK 2020 tahap 2 atau gelombang 2 gitu ya, berdasarkan FR UTBK 2020. Simak sampai habis. Soal UTBK 2020 tahap kedua, pengetahuan kuantitatif materi fungsi kuadrat. Akan aku bahas secara lengkap tipe-tipe soal apa yang biasanya keluar. Oke, so simak sampai habis. Ya, kita coba kerjakan soal yang pertama ya. Ada sebuah grafik fungsi kuadrat seperti pada gambar. Yang ditanyakan adalah koordinat titik potong grafik dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X gitu ya, berarti Y-nya sama dengan 0 gitu ya. Untuk kita dapat menentukan titik potong grafik terhadap sumbu X atau sumbu Y gitu, kita perlu tahu dulu fungsi kuadratnya dari grafik tersebut. Jadi dari grafik ini harus kita tuliskan dalam sebuah fungsi kuadrat terlebih dahulu. Sebelum aku lanjut mengerjakan soal ini, aku akan review dulu bahwa ada 3 tipe soal dalam menentukan fungsi kuadrat dari suatu grafik. Nah, tipe yang pertama, jika diketahui dalam soal atau dalam gambar pada soal, diketahui titik potong terhadap sumbu X di 2 titik, di X sama dengan alfa dan X sama dengan beta. Misal gambarnya kayak gini nih. Nah, kemudian ada grafik yang memotong di sumbu X di 2 titik, di X sama dengan alfa dan X sama dengan beta gitu ya, alfa, 0 dan beta, 0. Nah, kalau tipe soalnya seperti ini, maka rumus yang digunakan adalah Y sama dengan A dikali X min alfa dikali X min beta. Nah, rumus yang digunakan adalah seperti ini untuk menentukan fungsi kuadratnya. Jadi nanti tinggal alfanya dimasukin ke dalam rumus, betanya dimasukin, kemudian kita cari nilai A-nya. Setelah ketemu nilai A-nya, kemudian kita masukkan titik lain yang juga dilewati oleh grafik tersebut, sehingga kita bisa tentukan fungsi kuadratnya gitu ya. Itu untuk tipe yang pertama. Nah, kemudian sekarang tipe yang kedua adalah ketika pada soal atau pada gambar diketahui bahwa grafik fungsi tersebut melalui 3 titik sembarang, X1 Y1, X2 Y2, dan X3 Y3. Jadi grafik tersebut melewati 3 titik tersebut. Maka rumus yang digunakan adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, rumus yang digunakan kayak gini nih. Nah, cara ngerjainnya gimana? Tinggal masing-masing ini dimasukkan ke rumus ini. Ini dimasukin, dapat persamaan pertama. Ini dimasukin, dapat persamaan kedua. Ini dimasukin, dapat persamaan ketiga. Nah, kalau udah gitu tinggal substitusi, eliminasi, dapat A, B, C. Dapat nilai A, B, C. Nah, dari situ kita bisa susun fungsi kuadratnya. Itu ya, itu untuk tipe yang kedua. Nah, kemudian sekarang tipe yang ketiga. Ketika pada soal diketahui titik puncaknya P, Q dan satu titik lain X, Y. Nah, tipe ini sama kayak yang ada di soal nomor 1 ini. Diketahui titik puncaknya di sini titik P ya, 9/2, min 49/4, dan melewati satu titik lain, yaitu di sini melewati ini ya, memotong sumbu Y, berarti di titik 0,8 gitu ya. Nah, berarti soal ini masuk ke tipe yang ketiga. Nah, dari sini kita bisa menentukan fungsi kuadratnya dengan rumus Y sama dengan A dikali X min P kuadrat plus Q. Nah, gitu ya. Tinggal kita masukkan P, Q-nya atau titik puncaknya gitu ya.
Jadinya kan Y sama dengan A dikali X min P. P nya berapa? 9/2. 9/2 sesuai gambar ya, kuadrat plus Q nya min 49/4, negatif 49/4. Nah sekarang sudah diketahui ya. Sekarang kita butuh mengetahui nilai A nya. Jadi kita selanjutnya cari nilai A. Nah bagaimana cari nilai A? Titik lain yang diketahui, titik lain ini ya, X, Y, yang kita ketahui kan 0,8 itu dimasukkan. Nah 0,8 dimasukkan gitu ya. Jadinya kan Y nya berarti kan 8 gitu ya. Berarti 8 sama dengan A dikali X, X nya udah diketahui ya. X nya berarti 0 min 9/2 kuadrat plus negatif 49/4. Nah berarti 8 sama dengan A dikali 0 dikurangi 9/2 berarti negatif 9/2. Negatif 9/2 dikuadratkan jadi positif ya. Berarti positif 9 kuadrat berarti 81/2 kuadrat 4. Nah itu ya, dikurangi 49/4. Nah di sini sama-sama ada per 4 gitu ya. Aku pengen sederhanakan per 4-nya biar hilang, jadi ini aku kalikan 4 aja semuanya gitu ya. Oke, ini aku kalikan 4, jadinya 8 kali 4 32. Jadi 32 sama dengan, berarti 81/4 dikali 4, 4 nya bisa dicoret ya, hilang, jadinya 81A sisanya min 49. Nah setuju ya. Oke, berarti 81A sama dengan 32 ditambah 49 berarti 81, sehingga A nya sama dengan 1. Nah A nya kita udah tahu nih, berarti kita bisa menentukan fungsi kuadratnya. Fungsi kuadratnya sama dengan ini ya. Nah berarti fungsinya Y sama dengan A nya itu 1 ya, berarti nggak usah kita tulis lah, sama aja X min 9/2 kuadrat ditambah negatif 49/4. Nah sekarang kita udah punya fungsi kuadrat dari grafik tersebut. Nah barulah kita bisa ngerjakan soalnya. Yang ditanyakan kan titik potong grafik tersebut terhadap sumbu X. Kalau kita ngomong titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Oke? Nah, berarti di sini bisa kita tulis sebagai 0 sama dengan X min 9/2 kuadrat ditambah negatif 49/4. Negatif 49/4 nya aku pindah ruaskan gitu ya ke kiri, jadinya kan 49/4 sama dengan X min 9/2 kuadrat. Nah gitu ya. Nah tadi udah sampai sini ya, 49/4 sama dengan X min 9/2 dikuadratkan gitu ya. Nah berarti supaya kuadratnya hilang, tinggal kita sama-sama akarkan kedua ruas gitu ya. Oke, itu ya idenya ya. Jadi kalau kita akarkan jadinya kan sama dengan yang sebelah kanan, jadinya X min 9/2. Nah kuadratnya jadi hilang karena udah kita akarkan ya. Sebelah kiri berarti akar 49/4 itu plus minus 7/2. Nah ini biasanya kita lupa cuman 7/2 aja, padahal di situ juga bisa jadi minus 7/2, jadi harus plus minus 7/2 gitu ya. Misal minus 9/2 nya aku pindahkan ke kiri gitu ya, jadi kan X sama dengan 9/2 plus minus 7/2. Nah paham ya, berarti X nya ada dua kemungkinan. Yang pertama X nya sama dengan, misal aku pakai penjumlahannya dulu ya, 9/2 ditambah
7/2 gitu sama dengan 16/2, berarti sama dengan 8. Atau X sama dengan, misal aku pakai minusnya, tinggal 9/2 dikurangi 7/2, berarti 2/2 atau sama dengan 1 gitu ya. Nah, berarti kemungkinannya adalah X sama dengan 8 dan X sama dengan 1 gitu ya. Tadi kan titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X kan berarti Y-nya sama dengan 0, udah pasti ya. Berarti koordinat titik potong grafik terhadap sumbu X itu 8,0 dan 1,0 gitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Kak, kok lama banget sih bahasnya gitu. Sebenarnya kalau udah paham pasti cepat. Cuman tadi aku jelaskan secara lebih rinci supaya ketika kalian ketemu tipe soal yang lain, kalian bisa mengerjakan gitu ya. Nanti aku kasih tipe soal yang lain kalau kalian mau. Komen aja di bawah. Oke, lanjut. Sekarang soal yang nomor 2 gitu ya. Jika grafik fungsi Y sama dengan sekian menyinggung sumbu X, nah sini nih poinnya, maka nilai M yang memenuhi adalah gitu ya, menyinggung sumbu X. Nah, aku jelaskan dulu bahwa ada 3 bentuk. Yang pertama, ketika grafik tersebut itu memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian tipe yang kedua, dia menyinggung sumbu X, nah kayak soal yang ini ya. Kemudian yang ketiga itu nggak menyinggung sama sekali gitu. Nah, kalau kayak gini itu bisa kita bedakan dari nilai diskriminan atau biasa dinamakan dengan D, yang rumusnya itu B kuadrat min 4AC. Nah, itu ya. Nah, dari rumus ini. Nah, kalau grafik tersebut memotong sumbu X di 2 titik, itu diskriminannya lebih dari 0. Nah, kalau menyinggung aja diskriminannya sama dengan 0. Kalau nggak menyinggung sama sekali, itu diskriminannya kurang dari 0. Nah, itu ya. Nah, ini kuncinya nih. Ini poinnya di sini nih. Nah, jadi aku jelasin dulu ya di awal. Nah, dari sini kita bisa mengerjakan soal nomor 2. Di soal itu menyinggung sumbu X. Berarti kalau menyinggung berarti diskriminannya sama dengan 0. Oke? Sip, berarti diskriminan sama dengan 0, B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Gitu ya. B-nya mana, A-nya mana, C-nya mana, udah tahu kan ya. Ini kan dari grafik fungsi ini. Dari fungsi ini itu kan sama aja dengan bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, berarti tahu ya A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana. Dari sini gitu ya. Oke, sekarang B-nya itu berarti kan M-2 gitu ya. M-2 kuadrat min 4 kali A. A-nya mana? A-nya itu 3 kali C. C-nya berarti 3. Nah, dari sini ya. Nah, aku yakin kalian paham. Cuman mungkin ada teman kalian yang belum paham. Jadi aku coba jelaskan lebih detail. Yang udah paham kalian bisa tambah paham lagi. Amin. M-2 kuadrat dikurangi 4 kali 3 kali 3 berarti 36. Nah, sama dengan 0. M-2 kuadrat sama dengan 36. Berarti, nah kalau udah bentuk kayak gini, kita akarkan kedua ruasnya gitu ya, kayak yang tadi. Nah, berarti kan sisanya tinggal M-2 sama dengan akar dari 36. Akar dari 36 itu berapa? Plus minus 6. Nah, jangan lupa ya, ada minusnya gitu ya. Jangan langsung 6. Berarti M-nya bisa kita tentukan dong. M-nya sama dengan 2 plus minus 6. Berarti M-nya itu bisa 2 tambah 6, 8. M sama dengan 8. Atau M 2 dikurangi 6, negatif 4. Berarti M-nya bisa 8 atau negatif 4. Sehingga jawabannya adalah yang mana nih? Yang B. Oke. Nah, gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pernyataan pada soal. Apakah dia menyinggung
atau memotong sumbu X di 2 titik, atau tidak menyinggung dan tidak memotong, gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang soal yang nomor 3 ya, yang nomor terakhir. Diketahui fungsi fx sama dengan sekian, itu definite negatif. Nah, lagi-lagi di sini nih poin pentingnya, definite negatif. Maka nilai A yang memenuhi adalah gitu ya. Nah, sebelum kita mengerjakan, aku jelaskan dulu bahwa ada 2 definite. Yang pertama itu definite positif, dan yang kedua itu definite negatif. Nah, bedanya di mana? Bedanya itu adalah di bentuk kurvanya gitu ya. Kalau definite positif, namanya definite positif itu y-nya itu selalu positif, berapapun nilai x-nya, y-nya selalu positif. Jadi bentuk kurvanya itu menghadap ke atas gitu ya, terhadap sumbu x gitu ya. Kalau definite negatif, dia itu kurvanya menghadap ke bawah, dimana nilai y-nya itu selalu negatif untuk berapapun nilai x-nya gitu ya. Nah, bentuk kurvanya itu kan dia itu karena selalu positif atau selalu negatif, dia diskriminannya kurang dari 0. Nah, ingat ya soal yang kedua tadi, karena dia tidak menyinggung dan tidak memotong gitu ya, jadi kan diskriminannya kurang dari 0 karena dia selalu positif atau selalu negatif gitu ya, nggak pernah sama dengan 0 gitu ya, jadi diskriminannya kurang dari 0. Nah, kemudian apa yang membedakan definite positif dan definite negatif? Bedanya itu adalah untuk definite positif nilai A-nya itu lebih dari 0, sedangkan kalau definite negatif nilai A-nya kurang dari 0. Nilai A atau yang di mana? Yang di sini nih. Nah, gitu ya. Ini kan A, ini B, ini C gitu ya. Nah, ingat kan ya? Oke. Jadi, karena di soal kita yang ditanyakan itu definite negatif, nah, maka ada 2 syarat untuk bisa dikatakan sebagai definite negatif, yaitu syarat yang pertama adalah nilai A-nya kurang dari 0, kemudian syarat yang kedua adalah diskriminannya kurang dari 0. Gitu ya. Kalau definite positif, syaratnya A lebih dari 0 dan D kurang dari 0 gitu ya. Jadi yang membedakan cuma di nilai A-nya gitu ya. Oke, sekarang kita mulai kerjakan. Definite negatif. Syarat pertama itu A-nya kurang dari 0. Pada soal A-nya itu apa? A-nya itu A plus 1. Berarti A plus 1 kurang dari 0. Berarti A-nya kurang dari negatif 1. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu diskriminannya kurang dari 0. Diskriminan itu apa? B kuadrat min 4AC kurang dari 0. B-nya apa? B-nya itu min 2A kuadrat min 4 kali A-nya A plus 1 dikali C. C-nya A min 2. A min 2. Nah, gitu ya. Kurang dari 0. Nah, min 2A kuadrat berarti kan jadi positif ya. Jadi 4A kuadrat dikurangi 4 dikali, nah nih, A plus 1 dikali A min 2. Berarti kan A kuadrat plus A min 2A min 2. Gitu ya. Kurang dari 0. Nah, selanjutnya pindah ke sini ya. Berarti 4A kuadrat dikurangi 4A kuadrat, A dikurangi min 2A berarti min A gitu ya. Min A dikali min 4 berarti plus 4A, min 4 dikali min 2 berarti plus 8. Kurang dari 0. Nah, gitu ya. Ini bisa kita coret, sisanya tinggal 4A plus 8 kurang dari 0. Berarti 4A kurang dari negatif 8. Berarti A kurang dari negatif 8 dibagi 4 negatif 2. Nah, ini yang kedua. A-nya kurang dari negatif 2. Tadi yang pertama A-nya kurang dari negatif 1. Nah, kalau kita buat dalam garis bilangan, nah ingat ya,
kita tulis yang kecil sebelah kiri, negatif 2 dan negatif 1 gitu ya. Yang pertama tadi A-nya kurang dari negatif 1, kurang dari berarti ke kiri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua A-nya kurang dari negatif 2. Nah, berarti cara penyelesaiannya yang ini ya. Nah, berarti yang betul itu A-nya kurang dari negatif 2. Kesimpulannya itu ya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Sekian pembahasan dari aku. Nanti akan aku bahas materi lain di video-video selanjutnya. Kalau masih kurang pembahasan tentang fungsi kuadrat atau ada tipe soal lain yang mau aku bahas, silahkan komen aja di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.